Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita ketemu lagi. Ini ada pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya problem Basel ya, problem Basel. Dimana pertanyaannya adalah apakah kita harus menggunakan cara metode Euler dan kemudian dilanjutkan dengan Dirac-Taylor ya. Nah, Dirac-Taylor itu lebih dulu. Atau apakah kita harus menggunakan metode Riemann-Zeta? Ya, karena menurut saya, ini saya bacain pertanyaannya, itu terlalu complicated Pak caranya di situ. Dan apakah kita harus tahu pi untuk mengetahui Dirac? Ya kita bagus ya, kita mengetahui pi itu bagus ya. Kemudian pertanyaannya kalau apakah itu harus menggunakan metode Euler ya. Kemudian dilanjutkan oleh Dirac-Taylor hanya untuk Dirac seper NK, jadi bukan N kuadrat aja, nanti kita bisa merumuskan semua ya. Kemudian itu enggak ya. Apakah kita dengan cara Riemann-Zeta itu pun juga enggak ya. Yang populer itu belum tentu bagus ya di terapannya. Kita matematika terapan itu umumnya menggunakan sesuatu yang di lapangan sudah teruji ya, jadi yang bukan hanya teori. Ini dipakai, di terapan dipakai. Pertanyaannya pun bagus. Enggak, kita enggak menggunakan ini ya. Nah karena diminta itu ada bapak yang meminta untuk menggunakan metode lain yang lebih sederhana ya, saya setuju ya. Saya setuju ya, dan saya insya Allah pernah berpikir untuk itu. Nah untuk itu yang kita lihat di sini ya, yang kita lihat di sini itu adalah dengan cara kurva ya, dengan cara luas di bawah kurva, itu menghubungkan antara integral dengan Dirac, di mana pada waktu itu soal NTU ya sudah pernah saya bahas, jaraknya itu kita buat 1 ya, tujuannya untuk mempermudah ya. Jadi delta X-nya itu 1 ya. Nah di sini kemudian baru yang diminta itu Dirac-nya itu dihubungkan dengan kotak-kotak yang ada di sini. Nah misalnya ini untuk yang pertama itu jelas dia 1 ya kan, karena jadi luasnya itu kan 1 dikali 1. Yang di sini 1/4 ya, 1 ini 1/4 itu 1/4 dikali 1. Tujuannya kayak begitu. 23 jadi dx itu dibuat seakan-akan 1 dikali 1/9 ya, dan seterusnya. Nah itu caranya kayak begitu. Namun kita di sini ya, kita tidak langsung menggunakan luas yang kotak yang ada, yang tadi saya bilang tadi, enggak ya. Justru yang kita buat adalah integralnya. Jadi kita buat seakan-akan dx itu ya, integral yang ada di sini ya, yang kita buat ini luas sebuah kurva ini seperti x kuadrat dx itu adalah sesuatu pengurang yang pertama tentu saja ditambah 1, di mana ya, di mana di sini luas kotak yang ada di sini ya, luas kotak-kotak, jumlah kotak-kotak yang ada di sini ya, makin lama makin kecil, itu sama dengan integral luas sebuah kurva dikurangin segitiga. Nah tujuan kita kayak begitu. Nah ini kan bukan segitiga. Nah untuk itu iya memang ada yang beberapa kotak yang agak hilang ya. Nah segitiganya kita hitung luasnya yang ada di sini. Nah jadi kita lihat persamaan yang ada di sini. Ini 1 itu ada yang di sini 1 ya, 1 itu 1 dikali 1 ditambah integral yang ada seperti x kuadrat dx di sini dikurangin segitiga yang ada untuk misalnya ya sigma n. Misalnya sigma n sama dengan 1 untuk n sama dengan 10 atau 100 atau berapa, harus berlaku semua ya, jadi harus berlaku semua. Dan Dirac-Euler di dalam prakteknya itu ya, itu tidak terlalu teliti, biarpun dia di belakang koma itu banyak ya, itu salah satu kekurangannya, tapi kelebihannya banyak ya. Oke, kita sekarang fokus yang ada di sini. Berarti 1 kita tambahkan integral seperti x dx dikurangin jumlah segitiga yang ada. Mana saya ulangin ini. Nah ini segitiga yang ada ini kita anggap segitiga biarpun dia nggak segitiga. Nah sekarang kalau kita anggap segitiga yang ada di sini ya, tentu aja di sini
alasnya itu udah jelas 1 di sini. Ya di sini 1 dimulai kan, mulai dari 1 ya. Dikurangi 1/4 itu setengah kuadrat. Yang tadi saya 1/2 kuadrat. 1 dikurangi 1/4 dibagi 2. Nah, sehingga luas segitiga yang ada di sini ya 1 dikurangi 1/4 dibagi 2 dikali 1. Satunya nggak saya tulis. Itu luas segitiga ya. Nah, ini lucunya. Kalau kita perhatikan semua, yang faktor yang penting itu hanya ini aja. Dan ini sama ini dicoret ya. Ini sama ini dicoret hilang. Ini dicoret hilang. Nah, di situ justru fenomena yang ada sampai yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan berapa ya di situ ya. Nah, itu kira-kira kayak begitu ya, kira-kira ya di situ ya. Nah, minus 10 kuadrat ya. Minus atau plus itu tidak akan jadi masalah. Karena di sini ketelitian itu kita misalnya sampai berapa? Di bawah 4 atau 3. Itu sudah cukup ya. Untuk pendekatan yang ada di sini. Untuk dalam terapan yang ada ya. Atau 4 lah ya, di bawah koma 4 angka di bawah koma itu sudah cukup ya. Dan ini kalau kita masukkan juga nanti juga nggak akan pengaruh misalnya. Justru yang deret-deret pendek itu kita hitung sendiri bisa. Tujuannya kita kan untuk menghitung supaya kita itu bisa menghitung yang tidak manual. Misalnya untuk N100, ya N10 lah, N100, N1000 atau N tak terhingga. Sehingga di sini Euler ya dipuji-puji ya, itu saya memang bagus ya, sangat populer menemukan angka yang dari sini. Angka ini sangat banyak ya di media massa, di literatur sudah banyak dijelasin ini. Saya nggak akan menyentuh itu lagi ya. Oke, baik. Nah, berarti di sini kita jadikan persamaan 1 ya. Luas integral buah kurva dikurangin segitiga sama dengan kotak-kotak yang ada. Nah, di sini integral yang ada dx ini diterima dulu ya, dx yang dari sini nih ya, dx ini itu kita anggap 1 itu dx. Boleh ya, asal ada faktor koreksi nantinya. Berarti kalau ini kita integralin x pangkat min 2 min 1/x n min 1 luas segitiga ya. Nah, luas segitiganya tadi sudah saya hitung. Yang intinya yang ketemu tadi sudah saya sebutkan bahwa hanya setengah aja. Ya, sedangkan ini adalah faktor pengurang ya. Jadi kalau misalnya deretnya banyak ya berpengaruh, kalau enggak ya enggak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya deretnya 1 sampai n100 atau 200 ya sama aja 0. Ya, sebenarnya 0 ya, setengah dikurangin 0,0004 ya, setengahnya pengaruhnya sedikit. Ya, itu tujuannya. Karena nanti juga percuma kita masukin juga akan sama karena ada faktor koreksi. Ingat ya, ini dx itu bukan 1, tapi kecil sekali. Jadi di sini justru nalar yang kita pakai ya, justru nalar dan ketajaman untuk memecahkan masalah ini. Ya, kita nggak harus meniru. Ini justru di pekerjaan tuh banyak cara-cara yang gini tuh melatih pola pikir kita ya. Oke, di sini misalnya 1/100, 1/200, ini saya anggap dia kecil sekali ya. Ini saya anggap 0,5 ya. Boleh aja nih dimasukin ya. 0,495 nanti dalam perhitungannya pun tidak akan banyak pengaruh. Oke. Nah, kemudian dari persamaan 2 yang ada tadi di sini ya, kita masukin. Nah, 0,5K ini yang tadi kenapa? Karena dia setengah. Kenapa 0,5K? Tentu saja kalau kita lihat grafik di sini ya. Di sini kalau kita lihat ini segitiga yang ada di sini ya. Kadang kita hitung segitiganya dan yang pengaruh kan segitiganya. Banyak yang hilang. Artinya ini itu enggak 1 dikali 1 kurangi 1/4 bagi 2 ya. Banyak yang hilang ya. Berarti apa? Jadi bukan setengah kan di sini dituliskan ya di sini ya. Jadi bukan setengah lagi, bukan berapa tuh 3/4 dibagi 2 ya. Nah, untuk itu maka setengah yang ada yang berpengaruh kan dengan setengah ini kita kasih 0,5K ya. Tujuannya apa? Koreksinya itu bukan setengah. Jadi setengah yang ada di sini itu kalau full segitiga. Tapi kan enggak. Bisa berapa? Bisa 0,3, bisa 0,37, 35, 37 atau 4 ya. Yang penting di bawah 0,5. Oke, ya tentu aja enggak 0,25 ya. Nah, di situ maka kita mencari yang ada di sini nih. 0,5K ini sebenarnya berapa? Kita bisa mencari kita dari manual. Saya ambil tengah-tengah ya. Misal I sama dengan 6 di sini. Ya, di sini udah tahu ya. 0,5K di sini maksudnya tidak nyampe 0,5 di sini ya. 0,5K itu lebih kecil daripada setengah yang tadi. Nah, maka 1/n kuadrat ini kita hitung manual. Kita dapatkan 1,491. 1 ditambah 1 min 1/n min A, maksud saya A ini saya ganti A. Ya, saya masukkan sini. Jadi ini saya ganti A. Ya, supaya mudah ya. Di sini ini adalah hitungan yang
di kalkulator kita hitung. Nah, untuk itu kita dapat 0,342. Harga ini ya memang sesuai dengan logik kita, dengan nalar kita, bahwa kalau N-nya itu kita perbesar misalnya sama dengan 7, ya harganya 0,345. Kalau N-nya kita perbesar lagi bahkan sampai dengan 100, itu 0,347. Nah, harga rata-rata dari ini itu adalah 0,345. Dari beberapa yang kita ambil sampel, kita rata-rata tidak akan banyak berpengaruh. Artinya angkanya ini tetap 0,345 ini error possibility-nya di bawah 1%. Nah, boleh dicoba. Ya. Nah, sekarang kita tes ya. Bagaimana kalau deretnya itu hanya 3 atau 4 ya. Kita lihat di sini. Ini rumusnya dari rumus yang tadi dari bersamaan 2 yang ada, bersamaan 3 ya. Di sini 0,5 kali di sini. Yang dari sini itu ya, yang kita masukin ini. Ya, 0 dari sini ini bersamaan dari bersamaan 2. Kemudian ini jadi ini menjadi bersamaan 4 ya di sini ya. Oke, nggak terlalu penting di sini. Kita masukin bahwa yang kita tahu artinya 0,5K itu lebih kecil daripada 0,5. Nah, ternyata setelah kita coba ya, dia sama dengan 0,345 rata-rata yang tadi sudah saya jelasin tadi ya. Ini kalau Anda masukin angkanya persis kayak begini caranya, itu Anda mendapatkan angka yang insya Allah akan sama dengan saya ya. Nah, ditambah 1. Kalau kita lihat ternyata kita berhitung manual yang ada di sini ya. Ini perhitungan manual yang ada di sini. Itu bedanya nggak terlalu jauh. Ini agak jauh kalau deretnya itu kecil ya. Bukan kita rata-rata. Ya, tapi kalau misalnya ini masih acceptable, sangat acceptable ya. Nah, di sini kita lihat makin dia banyak deretnya, ini maksudnya 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya, maka dia akan lebih mendekatin. Kalau saya perbesar 10 ya, maka dia hampir di sini ya. Hampir, ini kan 5 ya. Ini 51 atau 5 berapa nanti ya. Itu hampir ya. Hampir mendekatin. Nah, kalau saya ganti dia di sini 6, ternyata makin besar ya. Itu harganya itu makin mirip. Bila apa? Bila 0,5 kali kita ganti 0,345. Nah, di sini ya. Di sini artinya kita tuh tidak harus tergantung dengan literatur lama yang ada. Dan ini real ya, di dalam praktek juga real. Nanti kita akan kalau ada waktu kita akan diskusi tentang penerapan daripada deret ini di sehari-hari. Ingat ya, matematika atau fisika terapan tidak lebih sulit dan tidak lebih mudah. Ya, bidangnya sedikit berbeda. Ya. Orang terapan itu dia tidak mau yang terlalu teoritis, tapi harus menguasai teori. Ya, intinya kayak begitu. Ya. Nah, dari sini kita akan dapat harga-harga yang sesuai. Artinya apa? Artinya ya, kalau misalnya ini kita masukkan harga pi yang ada tadi, ini kita masukkan di 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, itu dia pasti akan mendekatin pi kuadrat per 6. Ya, boleh dicoba ya di sini ya. Nah, ini kalau kita masukin misalnya dia 1 ditambah n ini tak terhingga, 1 dikurang tak terhingga 0 ya, dikurangin a ya, dengan harga yang kita hitung ya pasti akan mendekatin, karena 100 itu sama dengan banyak loh ya. 100 itu dia 1 dikurangin 1/100 0,99 ya. 1 dikurangin 0,99 dikurangin A itu 1/100 kuadrat itu banyak ya, besar ya. Nah, ini mendekati 0,347. Harga ini 0,347 ini, harga 0,347 ini mendekatin, sangat mendekatin pi kuadrat per 6, yaitu angka Euler yang Euler temukan yang ada di sini. Dan dengan segala kerendahan hati, yang kita jelaskan di sini itu tidak berarti lebih bagus atau lebih jelek daripada Euler. Bukan juga lebih jelek, kan di Euler juga banyak kelemahannya. Begitu juga di Riemann zeta. Nah, insyaallah ya, Bapak yang menanyakan saya di sini ya, dan semua yang menyaksikan sini bisa mendapat manfaat dari apa yang telah kita diskusikan ya. Itu dari grafik Y sama dengan X kuadrat kita buat integral dan akhirnya kita dapat angka ya. Angka itu adalah angka yang kita rata-rata dan mendekatin 0,345 ya, dan ternyata angka itu adalah ini perbedaannya sangat kecil ya, dan bisa kita pakai. Nah, oke, baik ya, kita mendapatkan rumus, yaitu rumusnya adalah A atau 0,345 yang ada di sini ya.
Ini bisa digunakan untuk semua. Ya. Jadi A yang ada di sini, kalau Anda ingin tahu rumusnya, bisa Anda masukin di sini. Ya, 1 per N. N itu misalnya 3, ya. 4, dan lain-lain. Bagaimana untuk super N pangkat 3? Sama. Kita akan diskusi di tempat yang di kesempatan yang lain. Dan dengan cara yang sama. Oke. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum.